Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah alamin, marilah pada pagi yang berbahagia ini kita aturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat yang bisa kita rasakan bersama sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama ada di dalam satu forum yang tadi sudah dijelaskan bersama. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing kepada teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya di Agri Quran ini. Nah, tadi sudah diperkenalkan, nama saya adalah Murwantoko yang sekarang menjadi staf di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan perikanan dan kelautan dalam Al-Quran yang terkait dengan Al-Quran. Maka mohon izin saya nanti untuk menyampaikan beberapa poin yang bisa menjadi bahan kita untuk diskusi. Kira-kira berapa lama nanti saya untuk bisa presentasi? 1 jam, Pak. Oh, 1 jam suwe berarti. Lama. Baik, nanti mudah-mudahan saya tidak perlu lama-lama. Mudah-mudahan kalau ada hal yang bisa diskusikan, saya kira ini lebih baik. Nah, setelah ini saya akan coba share dan nanti karena di tempat saya terbatas sinyalnya, maka video saya akan saya off-kan saja untuk memperingan jaringan di saya. Baik, ini tema yang diberikan ke saya. Maka untuk outline dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, nanti ada sedikit pengantar ya terkait dengan kondisi kita sekarang ini. Tadi sudah sampaikan banyak hal terkait dengan Al-Quran dan inspirasinya. Saya juga mohon izin nanti untuk bisa menyampaikan sedikit tentang itu. Kemudian saya akan masuk kepada beberapa tema yang terkait dengan fenomena-fenomenanya. Yang pertama adalah terkait dengan lautan dan daratan. Kemudian kita akan masuk coba beberapa yang disinggung di dalam Al-Quran, yaitu adanya dinding laut. Kemudian ada api di laut. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tema ini. Ini sebenarnya tadi ayatnya sudah kita baca. Kemudian yang terakhir kita akan menyampaikan hal yang mungkin bisa menjadi semangat kita, menjadi inspirasi bagi kita semuanya terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan. Maka yang pertama adalah kita baru saja melaksanakan atau kemudian memperingati Maulid Nabi beberapa hari yang lalu. Maka kita perlu, ini adalah satu hal yang ya sangat tepat kemudian kita menghubungkan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Maka apa yang menjadi renungan kita terkait dengan Maulid Nabi tentu saja adalah bukan hanya sekedar peringatannya, tapi apa yang perlu atau mungkin
jadi bahan kita, ya apa yang menjadi kewajiban kita atas Nabi. Saya kira ini adalah poin yang paling penting dari ketika kita melakukan peringatan Maulid Nabi. Maka peringatan Maulid Nabi yang pertama adalah terkait dengan ya tentu saja kita adalah mengimani para nabi itu, ya kita mengimani para nabi. Kemudian bukan hanya kita mengimani para nabinya, adalah kemudian kita juga mengimani apa yang dibawa oleh para nabi. Dan khusus kepada Rasulullah SAW, maka yang dibawa saya kira adalah utamanya nanti adalah masalah Al-Quran. Dan nanti bukan hanya nanti masalah mengimani, tapi adalah kita nanti mengamalkan dan juga melakukan pembelaan. Apalagi di tengah kemarin beberapa hari menjelang itu Maulid Nabi, ada pernyataan dari Presiden Prancis misalnya yang kemudian tetap kemudian tidak ya tanda petik tetap membiarkan adanya penghinaan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Maka kewajiban kita adalah juga melakukan pembelaan. Maka yang perlu kita renungkan adalah kalau kita berbicara Nabi, para Nabi tentu saja diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai bentuknya. Ya, kita bisa melihat dari berbagai mukjizat yang diberikan oleh para nabi itu. Nabi Musa misalnya, kemudian kita ketahui diberi mukjizat, diberi keistimewaan dengan misalnya membelah lautan dan sebagainya. Maka kalau kita lihat mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah juga sangat banyak sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya membelah bulan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari berbagai macam mukjizat itu, maka sungguhnya yang paling besar adalah Al-Quran adalah sebagai mukjizat dan sekaligus sebagai tinggalan atau warisan paling penting bagi kita manusia semuanya. Sehingga ini adalah satu hal yang sangat luar biasa kalau kita bicara masalah mukjizat. Ya, tentu saja pada pagi hari ini kita akan bicarakan terkait dengan mukjizat Al-Quran dilihat dari kacamata mungkin ya keilmuan atau sainsnya. Maka kalau kita berbicara Al-Quran, ya, berbicara kemukjizatan ini adalah sangat berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi yang lain. Maka di antara karakteristik yang sangat jelas adalah mukjizat-mukjizat yang lain adalah sifatnya temporer, sehingga boleh jadi bukan hanya berlaku pada satu saat, bahkan pada tempat tertentu itu saja. Sehingga setelah itu ya tidak bisa direplikasi, tidak bisa kemudian itu dibuktikan kembali gitu. Misalnya tongkat Nabi Musa ya selesai kemudian ketika zamannya Nabi Musa saja. Tetapi kalau Al-Quran ini saya kira adalah berlaku dari sejak turunnya insya Allah sampai nanti hari kiamat. Sehingga salah satu tantangan yang sampai sekarang belum pernah ada adalah sekedar kemudian membuat yang mirip dengan Al-Quran, ya, entah itu satu surat atau satu ayat saja, sampai sekarang tidak ada yang bisa melakukannya. Padahal itu sudah 1400 tahun ya, tidak ada yang kemudian orang bisa melakukannya. Itu baru dari sisi teksnya. Apalagi nanti kalau kita berbicara masalah konteksnya, dari isinya. Ya, pada pagi hari ini kita coba akan melihat itu. Baik, saya kira ini kalau Al-Quran adalah suatu hal yang sangat besar yang perlu disyukuri untuk kita semuanya. Sehingga yang kita sadari bersama, kita yakin bersama ini adalah karunia yang sangat besar. Sehingga perlu disyukuri ya.
Bahkan kalau yang sempat saya kaji, mengaji, maksudnya dari Ustadz itu. Turunnya Al-Quran yang ada pada kita semuanya adalah suatu hal yang sangat besar, sampai-sampai yang mensyukuri itu siapa? Bukan hanya kita saja yang mensyukuri, tapi kemudian Al-Quran juga mensyukuri turunnya Al-Quran ini. Yaitu yang sudah kita, mungkin sebagian besar kita sudah hafal, yaitu di surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makitsina fi abada. Sehingga alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba. Bahwa alhamdulillah bahwa telah diturunkan kepada hambanya dari Rasulullah SAW Alkitab, yaitu Al-Quran, yang kemudian Al-Quran ini menjadi tidak ada kebengkokan di dalamnya dan kemudian menjadi petunjuk bagi para manusia. Maka sekali lagi ini adalah satu hal yang harus kita syukuri. Maka termasuk bagaimana kita mensyukuri adalah kita mempelajari atau kemudian kita memahami apa fungsi atau peranan dari Al-Quran. Tentu saja yang utama adalah ini adalah sebagai petunjuk bagi kita, sebagai pegangan bagi kita, karena di sana ada aturan-aturannya, ada penjelasan-penjelasannya yang kemudian kita diminta untuk ittiba atau kemudian mentaati aturan-aturan yang ada di sana. Dan saja Al-Quran ini adalah sebagai ayat, sebagai bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian yang sering disampaikan juga adalah kalau banyak dengan ayat-ayat adalah sebagai ayat qauliyah. Maka Allah juga menurunkan di samping ayat qauliyah adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu yang berupa alam semesta ini. Nah, dua hal ini adalah semuanya datangnya dari Allah. Allah Al-Alim, Allah adalah yang maha mengetahui, baik yang ada di alam semesta maupun kemudian yang ada pada diri kita. Allah mengetahui apa yang pas untuk diri kita, Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Maka tentu saja yang kita pahami adalah tidak ada pertentangan antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Maka dua-duanya adalah sifatnya saling menguatkan, dua-duanya adalah saling bersinergi sebagai petunjuk bagi kita dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Karena hidup kita itu bukan hanya satu aspek, tapi banyak sekali, karena kita sebagai personal dalam diri kita ada namanya aspek mental, ada aspek fisik, kita juga berada dengan masyarakat, kita juga berinteraksi dengan alam semesta. Maka itu tidak ada pertentangan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Maka tadi disampaikan bahwa dari Al-Quran kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk sebagai petunjuk bagi kita, dan saya kira adalah perlu kita senantiasa kita eksplorasi, kita kaji untuk bisa mendapatkan informasi atau inspirasi-inspirasi. Dan kalau kita berbicara masalah pengetahuan, maka atau ayat-ayat kauniyah, maka dengan berbagai macam kemajuan-kemajuan kita bisa mendapatkan hal-hal baru yang kemudian bisa menjadi bukti terhadap ayat-ayat kauniyah atau teks-teks di dalam Al-Quran. Maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan itu. Maka ini ada satu kaidah yang dirumuskan oleh ulama terkait dengan bagaimana kita memahami masalah syar'i, masalah ayat-ayat qauliyah, dan juga kemudian terkait ayat-ayat kauniyah atau sains gitu. Saya kira ini diantara kaidah yang sudah dibuat oleh ulama, yaitu adalah pandangan syar'i dan pandangan logika atau sains itu memiliki wilayah sendiri-sendiri yang tidak saling memasuki secara sempurna.
Jadi ada hubungannya tetapi kemudian tidak secara sempurna. Namun demikian keduanya tidak akan pernah berbeda dalam masalah hal-hal yang qat'i. Jadi tidak akan berbeda pada masalah-masalah yang qat'i atau absolut. Maka di sini disampaikan hakikat ilmiah yang benar tidak mungkin bertentangan dengan kaidah syariat yang sahih. Jadi kaidah hakikat ilmiah yang benar tidak mungkin bertentangan dengan kaidah syariat yang sahih. Sehingga ini bagi kita menjadi landasan bagi kita bahwa ilmiah kita tidak mungkin akan bertentangan dengan syariat. Kalau dengan berarti kalau ada bertentangan dengan syariat, saya kira itu adalah bukan kebenaran ilmiah. Maka yang lain adalah sesuatu yang bersifat masih zoni atau interpretable harus ditafsiri agar sejalan dengan yang qat'i. Bila kedua-duanya bersifat zoni, maka pandangan syariat lebih utama untuk diikuti sampai logika mendapatkan legalitas kebenarannya atau gugur sama sekali. Baik, saya kira kalau terkait dengan masalah ini, kaidah ini, bahwa sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran juga dikatakan di sana ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada makna-makna yang diketahui dengan pas, ada ayat-ayat yang masih perlu interpretasikan. Sehingga dari untuk yang semacam itu, ini ada kaidah ini, bagaimana kita mempertemukan antara hakikat ilmiah dengan hal-hal yang sifatnya aturan di dalam syar'i ini. Baik, itu saya kira di antara pengantarnya. Saya akan masuk kepada beberapa hal yang bisa menjadi burhan, bisa menjadi bukti, ataupun juga tadi menjadi inspirasi bagi kita. Yang pertama adalah kalau kita berbicara lautan dan daratan, saya ini hanya mengambil dari tulisan saja, saya tidak merujuk kepada tulisan aslinya. Ini saya dapatkan di tulisan bahwa Syekh Abdul Aziz Az-Zuhairi menulis kata-kata di dalam Al-Quran yang menjelaskan masalah laut, ada berbagai macam bentuk. Ada bentuk tunggal, atau bentuk jamak, atau dua, atau bentuk jamak. Sehingga disampaikan di sini dalam bentuk bahar, atau bentuk tunggal ada 29 kali. Dalam bentuk bahra ini 1 kali, bahrain 4 kali, kemudian dalam bentuk jamak, bihar ada 2 kali, sehingga totalnya ada 32 kali. Nah, kemudian untuk darat itu disebutkan ada 13 ayat. Maka di sini kalau kita lihat perbandingan antara jumlah kata yang maknanya adalah darat dan laut, darat 13, kemudian laut ada 32. Maka ini kalau dilihat dari perbandingan ini, maka ya kira-kira adalah mencerminkan seberapa luas dari laut dan daratan, bahwa luas darat laut adalah ini ya perbandingannya kita akan mendekati 32 dan 13 ini. Wallahualam, saya kira ini saya kira bukan masalah kebetulan, tetapi adalah satu yang menjadi hikmah atau bisa jadi menjadi mukjizat Al-Quran, sehingga kita lebih perlu untuk memperhatikan bagaimana Al-Quran ini berbicara pada berbagai aspeknya. Sehingga dalam hal ini bisa menjadi ya kemukjizatan boleh jadi ya, bahwa Al-Quran yang semacam itu ya, yang kemudian kita baca, tapi ketika didalami lebih jauh lagi, misalnya membandingkan antara lautan dan daratan mempunyai proporsi yang ya tadi pengetahuan yang pasti. Artinya ini kan kalau wilayah ini kan sudah, ini bukan masalah zoni lagi. Ini adalah hakikat ilmiah yang sudah diketahui
bersama bahwa proporsinya adalah di sekitar ini dan setara dengan jumlah ayat di dalam Al-Quran itu. Itu yang pertama. Kemudian di sini ada beberapa fenomena yang dijelaskan dalam Al-Quran yang mungkin bahkan mungkin di antara kita juga belum banyak mengetahuinya, apalagi kalau ini adalah ada pada 1400 tahun yang lalu. Di antaranya adalah di dalam Al-Furqan, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, yang lain asin lagi pahit, dan dia menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Saya kira tadi moderator adalah dari kelautan, ya saya kira sangat paham terhadap ini. Ini sekedar saya kemudian mengambil dari YouTube ya terkait dengan fenomena ini. Ini adalah gambaran fenomena yang saya ambil dari YouTube. Ini adalah dua lautan yang dia bertemu. Walau alam kalau di tulisannya ini adalah Gibraltar. Jadi ada dua massa air yang kemudian itu berbeda dan kemudian itu tidak bisa bercampur. Ya, kenapa tidak bisa bercampur? Walau saya tidak ahli di situ ya, tetapi boleh jadi ini adalah karena ada massa yang berbeda ya, jadi ada salinitas yang berbeda dan mungkin juga suhu yang berbeda. Karena dengan dua sifat itu maka menjadi tidak bisa bersatu anunya dua massa ini. Ya kalau saya melakukan pernah membuat gradien ya, sebenarnya saya bisa membuat gradien memisahkan antara dua massa yang berbeda. Baik, itu yang pertama. Fenomena yang kemudian sudah ada di dalam Al-Quran dan saya kira belum lama ditemukan ya atau kemudian terbukti ini. Karena ini menunjukkan bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Al-Qur'an yang diberikan kepada kita semuanya. 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan adanya fenomena ini. Dan setahu saya fenomena ini bukannya di satu tempat, tapi di beberapa tempat yang lain dengan fenomena yang atau mungkin masalah yang berbeda karena ada yang statif, ada yang suhu dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan ada api di laut. Sebagaimana di dalam surat At-Tur, demi Bukit Sinai dan kitab yang ditulis, pada lembah yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, demi atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam dasarnya ada api. Wal bahri masjur. Artinya di situ kemudian ada dikatakan di sana ada api. Dan ini pun ada penjelasan yang lain yang melalui hadis dikatakan adalah seperti ini yang saya ambil dari tulisan gitu. Abdullah bin Amr bin As, kemudian setelah diriwayatkan ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, semestinya tak seorang pun berlayar mengarungi lautan kecuali orang-orang yang hendak pergi menunaikan ibadah haji atau umroh, atau orang yang hendak pergi berjihad di jalan Allah, sebab di bawah lautan terdapat api, dan di bawah api terdapat lagi lautan lagi. Baik, terkait dengan fenomena ini saya kira adalah satu hal yang mungkin baru. Ya, saya juga hanya sekedar mengambil apa yang ada di di YouTube. Ini adalah dari dari Amerika menggunakan
semacam kapal kemudian di bawah laut ya. Ini adalah fenomena di bawah laut yang beberapa kemudian kita lihat adalah punya kedalamannya bisa sangat tinggi. Nah, kita bisa melihat di situ bahwa di sana ada magma, kemudian ada api yang semacam itu. Dan kemudian dia kalau kita lihat adalah di situ menimbulkan semacam awan ya. Karena kalau kita lihat ini adalah masa magma adalah suhunya sangat tinggi, sementara air di situ ya lebih dingin, maka terjadi perubahan suhu. Sehingga kalau kita lihat yang awalnya mungkin gas atau apa, kemudian akan berubah menjadi terlarut ya, sehingga bentuknya menjadi seperti awan ini. Ini adalah fenomena yang terjadi di dasar laut, dan ini adalah apa yang kita kenal dengan misalnya di batas ada plate ya di dalam lautan, di dalam geologi, sehingga apa yang disebut dengan ring of fire salah satunya memang nanti ditandai dengan cukup banyaknya fenomena itu di dasar laut. Dan yang menarik adalah apa implikasi dari adanya hidrothermal vent, nah, salah satu seperti ini. Kalau kita lihat adalah ada cerobong-cerobong semacam ini, di mana cerobong-cerobong ini adalah di situ ada terutama ada sulfur ya, ada sulfur yang kemudian terlepas. Nah, kalau kita ingat ini adalah terjadi di dasar lautan yang kedalamannya bisa ribuan meter di bawah permukaan laut. Nah, kalau kita lihat berbicara masalah bagaimana sumber penghidupan di bumi ini, maka kita melihat atau mungkin pengetahuan yang ada pada kita adalah menggunakan sinar matahari. Sinar matahari kemudian akan melakukan fotosintesa oleh tanaman atau mungkin oleh alga, kemudian akan dimanfaatkan oleh organisme herbivore atau planktivore yang makan alga itu, kemudian akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita lihat sinar matahari tidak bisa menembus sampai tinggi ya, paling-paling hanya mungkin 100 atau 200 meter. Di bawahnya adalah sangat gelap, maka tidak mungkin terjadi fotosintesis di sana. Tapi kalau kita lihat di dasar laut ini, kita lihat di sini adalah banyak kehidupan ya. Ini adalah gambar merah ini adalah dari kelompok semacam cacing. Nah, bagaimana kemudian ini bisa hidup kok kemudian ada semacam ini? Ini adalah karena diawali oleh kelompok-kelompok bakteri mudahnya, yang dia bisa memanfaatkan energi dari bahan kimia itu, atau kemudian dikenal dengan sebagai organisme yang sifatnya adalah litotrof. Sehingga dia bisa mendapat energi dari sini, maka yang tumbuh awal adalah ada bakteri-bakteri, kemudian bakteri-bakteri ini akan dimakan oleh organisme yang lebih besar, termasuk di sini kalau kita lihat adalah semacam cacing, dan kemudian nanti akan diikuti oleh organisme-organisme yang lain. Sehingga di sini misalnya tadi awalnya dari mikroba, yang dia sifatnya tadi adalah litotrof, dia memanfaatkan energi dari bahan kimia, kemudian akan digunakan untuk kehidupan semacam cacing, kemudian gastropoda, krustase, kemudian termasuk nanti adalah dari crab atau kepiting ya. Kalau kita lihat di antara adalah giant crab, itu memang ukurannya sangat besar. Itu biasanya akan diperoleh dari laut dalam. Baik itu, sehingga kalau kita lihat dari volcano di bawah laut ini adalah memberikan kehidupan yang sangat luar biasa,
karena di situ kita bisa melihat biomasanya juga tinggi, sehingga produktivitasnya juga tinggi. Baik, kemudian tadi sudah dibacakan di dalam pembukaan kajian ini, di antaranya adalah di ayat yang ke-14 dari surat An-Nahl, yang artinya adalah dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging ikan yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Nah, baik, jadi kalau dari ayat ini adalah suatu gambaran yang sangat lengkap bagaimana peran dari lautan ini. Bahwa alladzi sakharal bahra litakulu minhu lahma thariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tarfulka mawakhira fihi litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Maka dari ayat ini saya ingin memberikan highlight pada beberapa hal. Yang pertama adalah lahman thariya, yang tadi diaslikan adalah daging segar, yaitu ikan atau bisa kita katakan sebagai nutrisi. Agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, maka kita melihat bahwa ikan merupakan salah satu hewan yang dijamin kehalalannya, sehingga memudahkan bagi kita untuk mengkonsumsi. Bagi kita mungkin yang keluar negeri ya paling gampang itu cari ya ikan, karena ikan adalah halal, maka kita tidak perlu ragu untuk kemudian mencarinya. Di mana negara ya kita cari aja ikan, insya Allah aman. Ini juga ditegaskan oleh dalam hadis, kami dihalalkan 2 bangkai dan darah, adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Dan dikatakan bahwa laut itu adalah bersih, sehingga kemudian apa yang di laut juga halal. Maka kita bisa melihat di sini satu hal yang sangat istimewa ya, bangga karena saya dari perikanan menjadi ini concern kami, bahwa nilai nutrisi ikan itu ya menurut kami adalah sangat luar biasa, terutama nanti adalah kalau kita bicara masalah asam lemak esensial. Jadi esensial itu adalah dia harus tidak bisa disintesis oleh tubuh, sehingga harus didatangkan dari luar. Ya, contohnya nanti adalah asam lemak. Asam lemak ini utamanya adalah nanti di nutrisi ikan. Jadi ciri asam lemak itu adalah dia titik bekunya itu rendah. Jadi kalau yang yang jenuh itu kan dia berbentuk padatan pada suhu ruangan, tapi kalau ini adalah di suhu rendah. Dan itu adalah menjadi hal yang sangat penting dari tubuh kita karena sifatnya esensial. Bahkan nanti di antara komponen penting lemak itu misalnya adalah untuk penyusun otak, sehingga akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak. Ini perlu disupport dari sana, termasuk juga nanti adalah untuk metabolisme yang lain. Itu yang pertama adalah kalau kita lihat dari sisi nutrisinya. Padahal sebenarnya nanti kalau kita lihat bukan hanya nutrisi saja yang disumber di laut, misalnya adalah apa yang kemudian orang mengatakannya sebagai bahan aktif. Ini adalah dalam mungkin beberapa dekade terakhir ini, orang melakukan eksplorasi bagaimana mencari bahan-bahan bioaktif yang digunakan untuk berbagai macam keperluan untuk kesehatan utamanya misalnya. Baik, kemudian yang kedua setelah tadi adalah lahman thariya, berikutnya adalah wastasriju minhu hilyatan talbasunaha. Yang bagi saya yang menarik itu kalau di sini kalimatnya
atau apa bentuk redaksinya adalah wastastakhriju. Yang setahu saya ini adalah kalimatnya adalah kalimat fi'il, kalimatnya adalah perintah. Dan kamu mengeluarkan agar kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Sehingga solarnya adalah kemudian adalah perintah bagi kita ya, untuk mengeluarkan perhiasan dari laut ini. Maka diantaranya yang kita pahami itu adalah apa namanya mutiara. Mutiara adalah satu perhiasan yang prosesnya sangat unik karena awalnya sebenarnya adalah mekanisme pertahanan bagi kerang. Ketika dia kemasukan benda asing, maka dia berusaha untuk melindungi diri dengan cara menyelimuti benda asing ini dengan cairan, dan kemudian makin lama makin tebal, makin tebal, makin tebal, dan kemudian jadilah dia perhiasan. Maka dari proses yang alami itu, orang kemudian mencoba merekayasa bagaimana bisa merangsang si kerang ini untuk menghasilkan mutiara, yaitu dengan masukkan nukleus atau calon mutiara ini ke dalam sebenarnya ada rongga tertentu di situ ya untuk tempat memasukkannya, dan nanti akan direspon oleh kerang untuk menyelimutinya dan menghasilkan mutiara. Menariknya kalau biasanya perhiasan itu adalah tambang yang kemudian tidak akan sangat terbatas akan sangat terbatas jumlahnya karena bentuknya adalah eksplorasi, tetapi kalau kita lihat mutiara ini kita bisa melakukan produksinya karena kita bisa mengawinkan, kemudian memelihara larvanya, kemudian kita bisa melakukan rekayasa untuk memasukkan ke sana. Maka ini bisa terjadi secara terus-menerus. Berikutnya di ayat itu adalah terkait dengan dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. Ini adalah untuk transportasi. Saya kira transportasi laut itu adalah hal yang sangat penting dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita lihat bahkan Borobudur yang terletak di tengah pulau ya, tetapi di sana juga ada gambaran tentang masalah kapal ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah supaya walitabtaghu min fadlihi, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Maka kita bisa melihat ya tadi lahmantoria atau daging yang segar, kemudian mutiara, transportasi ini adalah hal yang sangat penting dari sisi ekonomi sehingga ini bisa mendapatkan karunia atau keuntungan di sana. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, maka ada juga kemudian ekonomi yang di luar tiga hal itu. Paling tidak kalau kita di Indonesia, kita mengenal ada misalnya tambang energi, termasuk juga nanti adalah yang diistilahkan dengan sumber daya alam non-konvensional. Ini kalau di Kementerian Kelautan Perikanan, ada 11 sektor ekonomi kelautan di Indonesia. Tadi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil, termasuk tadi bahan aktif adalah di bioteknologi. Nah, tadi yang tidak kita bahas adalah ada pertambangan dan energi, ada pariwisata bahari, perhubungan laut, industri, jasa maritim, sumber daya pulau kecil, coastal forestry, dan mungkin ini saya akan menyampaikan sedikit tentang non-conventional resources. Apa itu non-conventional resources? Salah satunya adalah apa yang dikenal dengan deep sea water. Ini adalah ini secara saya langsung ambil dari referensi aja, yaitu adalah badan air yang ada di bawah, ya, di bawah kedalaman 200 meter. Nah, kemudian ini mempunyai karakteristik yang sangat unik, ya. Jadi suhunya rendah, kemudian
tingkat kemurniannya tinggi dibandingkan nanti dengan bahan organik dan sebagainya, bebas dari bahan organik. Dan kemudian adalah kaya akan nutrien-nutrien, elemen-elemen yang sangat penting diperlukan untuk tubuh kita. Misalnya di situ ada, saya kira adalah beberapa yang sifatnya esensial tapi dalam kecil yang sulit untuk diperoleh. Dan ini dikatakan bahwa deep sea water ini adalah potensial yang sangat baik untuk kesehatan kita. Dan ini sudah di-proof, sudah dibuktikan bahwa deep sea water ini akan bisa digunakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di kita. Baik, kemudian yang mungkin terakhir yang saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana semangat kita. Kalau tadi kita sampaikan ada fenomena-fenomena semacam itu, kemudian ada apa yang sudah dilakukan, karunia Allah sangat besar, maka saya mengutip di surat Ali Imran ini, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sehingga dari ayat ini saya ingin mengajak kita semuanya, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Kalau kita lihat dari ayat itu, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yang menurut saya adalah harus dilakukan secara seimbang. Yang pertama adalah aktivitas dzikrullah, yaitu adalah kita mengingat kepada Allah, sehingga di situ dikatakan alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Aktivitas zikir kita mengingat kita pada Allah Subhanahu wa taala pada berbagai macam posisi kita, pada berbagai macam kegiatan kita, berbagai macam aktivitas kita, pada segala kondisi, pada segala waktu, pada segala keadaan. Sehingga di situ dikatakan dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk dan seterusnya. Kemudian yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, maka berikutnya adalah kita tafakur, kita merenungkan, kita berpikir terhadap fenomena-fenomena di langit dan di bumi. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kita renungkan, termasuk tadi ternyata kita bisa menemukan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran mukjizat Al-Quran ini. Misalnya tadi adalah ada laut yang terbelah, kemudian adanya api di dasar laut, dan seterusnya. Nah, menurut saya dari aktivitas tafakur itu tidak berhenti di situ, karena tentu saja dari aktivitas tafakur harus ada action, ada sesuatu yang bisa kita peroleh dari sisi aplikasi, kira-kira semacam itu. Sehingga di situ dikatakan adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau tidak menciptakan semuanya ini sia-sia. Tidak ada kemudian ciptaan Allah yang sia-sia. Maka semangat ini harus menjadi kerangka kita, bagaimana kita berprofesi, bahwa apapun kemudian yang terjadi ini tidak ada satu yang sia-sia. Bahkan tadi kalau kita lihat mungkin baru kita sadari ternyata di laut itu ada deep sea water misalnya, yang di situ peranannya sangat tinggi, manfaatnya sangat banyak. Maka termasuk yang semacam ini jadi renungan kita, hingga kalau bagaimana kita bisa memanfaatkan semuanya itu jadi isu yang penting ya. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka apa yang kemudian zero waste misalnya, zero waste industry misalnya,
adalah kita bisa memanfaatkan semua yang ada di dalam material itu sehingga tidak ada suatu yang tanda petik limbahnya. Karena apa? Semuanya ternyata bisa dimanfaatkan. Dan itu sangat memberikan hal yang sangat luar biasa. Sehingga kalau di perikanan misalnya dari cangkang udang misalnya, ternyata bisa kita mendapatkan di situ, bisa kita ekstrak misalnya nanti dalam bentuk kitin atau kemudian kitosan atau mungkin nanti kalau perlu adalah ini dimodifikasi lagi menjadi bentuk-bentuk kalsium kitosan atau mungkin dimodifikasi dalam bentuk misalnya nano kitosan yang itu adalah nanti punya peran-peran yang peran-peran biologi yang penting misalnya untuk pengawetan dan sebagainya. Maka yang semacam itu ya kita mengajak ini sebagai profesi kita sehingga nanti bisa memunculkan hal yang di situ. Itu kalau di perikanan ya, contoh di pengolahan hasil semacam itu. Kalau di aquaculture misalnya apa yang disebut dengan multi-trophic aquaculture. Intinya adalah bagaimana kita akan memanfaatkan semua komponen yang ada dalam aquaculture sehingga kita akan melibatkan berbagai macam jenis organisme sehingga semuanya bisa dimanfaatkan dan tidak ada satu yang tersia-sia. Sehingga kalau dalam multi-trophic aquaculture ini, ya, orang akan melakukan ya dipelihara bermacam-macam, ya rumput lautnya, ya kerangnya, yang berbagai macam jenis ikannya, sehingga ketika kita beri pakan itu semuanya akan bisa termanfaatkan dengan baik. Saya kira itu kita adalah perlu dari sini adalah mengembangkan profesi, ya termasuk tadi saya sampaikan kalau kita adalah di perikanan bagaimana bentuk aplikasinya. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja yang semacam ini bukan hanya berhenti di situ, tetapi adalah bagaimana kita adalah berorientasinya adalah akhirat. Rabbana khalaqta hadza batila wa qina subhanaka faqina adzabannar. Maka kita mohon perlindungan agar kita dihindarkan dari siksa api neraka, maka orientasi akhirat menjadi satu hal yang sangat penting, termasuk bagaimana kenapa kita melakukannya, untuk apa kita melakukannya, itu adalah orientasi akhirat. Maka tentu saja satu hal yang sangat kita pahami bagi kita, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan waktunya kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Murwantoko. Tadi ada beberapa hal yang saya catat ya Pak ya terkait dengan kaitannya Al-Quran dan laut gitu. Yang pertama kaitannya bahwasanya Al-Quran ini kan terdapat ayat kauniyah dan kauliyah. Nah, kita berkewajiban untuk sama-sama belajar tentang kedua ayat tersebut. Kemudian tadi ada penyebutan laut sendiri ada 32 kali, sedangkan darat 13 kali, yang mana itu perbandingannya sama seperti dengan perbandingan darat dan laut pada kondisi real. Ini luar biasa sekali. Ini 1400 tahun yang lalu Allah sudah menyampaikan bahwasanya ya itu gitu. Yang mungkin itu bisa terbukti ya sekarang ini gitu. Dari segi mungkin sumber daya alamnya, dari ikan yang nutrisinya sangat luar biasa untuk kecerdasan otak, mutiara, dan tadi yang terakhir ada deep sea water ya. Nah, ini Pak ada pertanyaan dari sahabat kita Pak. Ini dari Muhammad Fadil Harisah, Indramayu. Mohon izin ya, Pak Purwantoko, ketika laut tersebut sebagai anugerah yang sudah ditetapkan, namun masih banyak orang-orang yang menyelewengkan pada laut-laut tersebut. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita memaknai sebagai seorang muslim tentang
potensi kelautan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa terjadi gitu di bawah di dasar laut itu kan banyak air gitu kan, cuman tapi terdapat api-api gitu katanya. Itu apakah ada hal-hal yang bisa menjelaskan secara saintifik gitu? Gimana sih kan di bawah air kok bisa ada api gitu? Padahal kalau misalkan di darat gitu kan, kalau di darat itu kalau ada air terus kesiram api kan mati gitu. Nah itu mungkin ada 2 pertanyaan dari saudara kita, Muhammad Fadil Harisa. Kepada Bapak silahkan Pak. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Baik, yang pertama terkait dengan sikap kita atau mungkin ya semuanya ya terkait dengan fenomena ataupun anugerah apapun yang ada diberikan Allah kepada kita. Tentu saja kita sebagai khalifah fil ard, sebagai pemakmur bumi, tentu saja harus memperhatikan pertama adalah ini adalah arahnya adalah bisa memakmurkan manusia. Pertama tentu saja pertama adalah kita perlu memanfaatkan. Jadi jangan sampai kemudian itu ada manfaatnya tetapi tidak dimanfaatkan. Itu berarti bukan pemakmur. Ada potensi di situ ya berarti harus dipakai. Karena kalau ada potensi kok dibiarkan berarti itu adalah bukan pemakmur. Sehingga pertama adalah ya kita perlu mengkaji dari apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita itu, bagaimana kita akan bisa memanfaatkannya. Kemudian yang kedua tentu saja pemanfaatannya adalah harus dengan bijak, karena namanya pemakmur itu bukan penguasa, bukan perampok. Sifatnya adalah kita akan menjaga ini untuk anak turun kita mudahnya. Karena kalau dalam kaidah itu meskipun ini untuk yang lain ya, barang siapa yang membunuh seorang manusia seolah-olah adalah bagaimana membunuh seseorang seolah adalah membunuh seluruh manusia. Ya kira-kira kalau akan menghidupkan berarti adalah juga menghidupkan satu orang juga menghidupkan seluruh manusia. Maka termasuk sumber daya itu adalah harusnya kemudian akan mengarahkan ke sana. Nah, kalau kemudian tadi ada pertanyaan kenapa kok kemudian orang tidak bertanggung jawab kemudian di dalam melakukan eksplorasi misalnya, saya kira karena orientasinya menurut saya gitu ya, itu adalah orientasi pribadi sebenarnya. Sehingga kalau orientasinya adalah anfa'uhum linas, itu saya kira tidak akan melakukan semacam itu. Karena kalau yang orientasi pribadi, maka akan diberikan seberapapun, kemudian tidak akan cukup ya. Tapi kalau orientasi adalah bermanfaat bagi orang lain, dia juga akan melakukan dengan semangat juga. Tetapi adalah tentu saja kemanfaatannya akan diberikan kepada orang lain. Nah, apa yang perlu kita lakukan ya menurut saya adalah kita harus memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu kunci-kunci utamanya. Kalau kemudian maaf aja sebenarnya tantangan kita terbesar itu kan sebenarnya masalah materialisme. Untuk diri kita ya, untuk diri kita. Untuk kemudian kita itu sifat individualis kita itulah sebenarnya satu yang jadi permasalahan. Beberapa saat yang lalu saya mengikuti kajian dari Pak Eri Sadewo misalnya. Permasalahan utama di negeri kita itu apa? Adalah sifat individualisnya. Yang kemudian adalah berpikir pada diri sendiri dan ini memang cocok sekali dengan apa yang diinginkan oleh dunia global sehingga nanti masalah konsumerisme, materialisme akan di sana. Sehingga kalau kita orientasinya adalah anfa'uhum linas itu saya kira akan banyak terjadi perubahan yang sangat berarti. Kemudian yang kedua, kenapa kok di dalam di dalam laut ada api? Karena sebenarnya adalah kalau dari setahu saya kalau kajian geologi ini kan sebenarnya karena di dalam bumi kita kan sebenarnya bukan suatu hal yang rigid ya sebenarnya. Sebenarnya tanah ini adalah seolah-olah mengambang di dalam suatu massa cair yang disebut dengan magma itu. Jadi bumi kita itu saya lupa kalau diameter bumi kita itu berapa ribu gitu ya. Kemudian kalau kita lihat permukaan, saya lupa kalau di pelajaran
arti tanah dan seterusnya itu sebenarnya dia berdiri di atas, di bawahnya itu adalah suatu massa panas yang kita sebut dengan lava itu. Ya kemudian nanti adanya tekanan itulah kan, kalau di daratan itu akan keluar menjadi gunung api. Nah kalau di laut kemudian kita kenal ada lempeng-lempeng ya, ada lempeng-lempeng itu kan menunjukkan dia yang bergerak itu. Maka di celah lempeng-lempeng itulah kemudian juga di sana ada celah-celah dari lava. Sehingga yang memang bukan api yang di situ. Yang ada adalah lava ya atau magma yang kemudian sangat panas sehingga bukan api sebagaimana api yang kemudian adalah berupa hasil pembakaran oksigen ya. Tapi itu adalah massa yang sangat panas. Sehingga tadi kalau kita lihat di dalam video tadi itu adalah memang karena adanya tekanan dari magma, kemudian dia akan keluar melalui celah-celah yang di ring of fire, jadi di plate bumi itulah. Jadi apinya adalah magma, sebagaimana nanti kalau kita lihat ada semburan lava. Saya di Jogja, saya ketika kecil itu dulu, saya sering melihat kalau pagi cerah itu, kadang dari Gunung Merapi itu keluar api, yang ada adalah lava itu. Warnanya memang merah, jadi kalau cerah itu, saya dulu dalam kecil sering melihat leleran atau dari lava itu ya terlihat sangat merah seperti itu. Jadi seperti itu anehnya gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak. Luar biasa sekali jawabannya. Tadi ada satu statement yang menurut saya bisa digarisbawahi adalah tantangan kita sebenarnya ada individualisme gitu ya. Yang mana karena orientasi kita materi, jadi kita mengeksplorasi sumber daya alam ini over gitu kan, sehingga tidak menghiraukan dampak selanjutnya gitu. Menarik sekali. Ini Pak ada lanjutannya nih Pak, terkait dengan tadi kawah gitu ya Pak. Jadi di sini ada pertanyaan bahwasanya gini. Tadi kan disampaikan bahwa di dasar laut ada api gitu. Nah, di permukaan tuh ada kawah tadi Pak gitu kan, ada kawah. Kemudian apakah kawah ini pembahasannya berbeda atau sama nyambung gitu terkait dengan kawah yang ada di dalam laut gitu. Terus kemudian apakah di kawah tersebut ada kehidupan? Nah, gitu. Ini penasaran nih Pak. Baik, ada lava, kemudian ada kawah, ya bukan kawah ya sebenarnya, volcano lah sebenarnya lebih tepatnya. Kalau kawah itu kan sebenarnya celah bentuk celah yang sudah keluar itu ya. Bentuk volcano. Jadi ada enggak kehidupan? Ya memang ada. Jadi kehidupannya memang unik ini ya. Karena kalau tadi saya sampaikan kalau kehidupan kita di darat itu adalah berdasarkan utamanya adalah energi matahari. Dari energi matahari kemudian ada proses fotosintesis di dalam tanaman, kemudian di sana dihasilkan karbohidrat, kemudian kita makan, kemudian dari karbohidrat yang kita makan atau oleh yang lain, kemudian diubah menjadi protein, menjadi lemak dan seterusnya, jadilah kemudian proses kehidupan. Nah, apa yang terjadi di dalam volcano di bawah laut ini? Di situ ada terutama ada panas ya, ada panas, kemudian di sana ada logam-logam. Ini logam itu sebenarnya sulfur yang utamanya. Ada bakteri yang namanya adalah bakteri sulfur. Itu adalah bakteri yang bisa memanfaatkan sulfur sebagai sumber energinya. Jadi dia bisa memanfaatkan sulfur ini sebagai sumber energinya sehingga tidak perlu cahaya matahari. Maka bakteri inilah kemudian dengan memanfaatkan sulfur itu dia akan membentuk biomasa dalam bakterinya. Sehingga bakteri itu kan jumlahnya sangat banyak. Nah, kemudian ada organisme yang bisa memakan bakteri. Sehingga nanti makanan-makanan dalam bakteri akan dimanfaatkan nanti ya. Karena kalau kita lihat banyak termasuk di sebagian itu kan grazing, artinya kemudian dia itu adalah tanda petik itu dia akan memakan bakteri-bakteri yang tumbuh di batu-batuan itu, ya kemudian dia akan untuk
hidup dia. Ya kalau kita di dalam SMA mengenal kemudian ada namanya rantai makanan gitu ya, berarti dengan adanya produsen maka akan ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Jadi gitu, nanti sebagai sumber energinya adalah bukan energi matahari tetapi memang dari lava yang dikeluarkan tadi ada beberapa logam yang bisa digunakan sebagai sumber energi untuk kehidupan di sana. Itu Mas Isa. Berarti dalam kondisi apapun, maksudnya se-ekstrim apapun, selalu ada kehidupan ya Pak ya? Entah itu sepanas apapun larva gitu ya? Ya, kan nanti kalau di dalam kita di biologi molekuler itu, ya ini sebenarnya adalah satu yang memang jadi apa namanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di berbagai macam sumber kehidupan itu ternyata berbagai macam kondisi alam ini ada kehidupan di situ. Sehingga misalnya bagi kami yang di biologi molekuler itu kadang-kadang memang mencari organisme yang unik-unik, mencari misalnya organisme yang hidupnya adalah memang hidup di kawah, yang memang hidupnya suhunya sangat tinggi. Ya kami misalnya di biologi molekuler orang pasti tahu yang namanya PCR itu adalah menggunakan apa namanya DNA polimerase, itu adalah bakteri yang dia hidupnya itu hidup normalnya itu pada suhu 72 derajat Celcius. Masya Allah. Jadi dia adalah dia hidup normal itu ya. Hidup normalnya adalah di 72 derajat Celcius. Sehingga kalau hanya dipanaskan mendidih dalam beberapa menit dia masih hidup. Ya termasuk tadi sebenarnya nanti adalah ada organisme yang tidak memanfaatkan, tidak perlu apa namanya? Tidak perlu fotosintesis, dia bisa menggunakan belerang sebagai sumber energinya. Baik. Masya Allah sekali jawabannya. Ini ada lagi nih pertanyaan. Ini terkait dengan expertise dari Bapak nih. Dari Alfredin. Menurut Bapak sebagai molekuler biologis dan fish disease expert, sejauh mana efek dari deterjen sabun yang kita gunakan untuk mencuci pakaian maupun untuk mandi terhadap keberlanjutan biota perairan? Bagaimana aplikasi multitropik aquaculture untuk skala kecil? Itu Pak, itu 2 pertanyaan. Baik, terima kasih. Terkait dengan sabun ya, sebenarnya sabun itu bermacam-macam ya. Cuma setahu saya sabun itu diantara yang bermasalah adalah fosfornya. Jadi ada fosfatnya di dalam sabun itu, sehingga kalau saudara menggunakan sabun itu, maka akan menambahkan fosfor ke dalam ke perairannya. Jadi fosfor yang lepas inilah yang nanti akan berpengaruh kepada pengkayaan gugus fosfat di dalam air, fosfor di dalam air. Nah, fosfor dalam air ini sangat penting untuk kehidupan alga. Kalau fosfornya tinggi, maka alganya akan berkembang sangat banyak. Maka yang terjadi adalah over. Jadi pertumbuhan alganya sangat banyak sehingga kalau air itu alganya sedikit warnanya jernih, tetapi kalau ini sangat banyak jadi warnanya jadi sangat sangat pekat. Ya, itu jadi eutrofikasi. Maka memang permasalahan untuk kita ya, kadang mungkin kita perlu edukasi untuk ini masalah sabun ini. Karena dalam pikiran kita ya kalau namanya nyuci ya kemudian kalau sabunnya semakin banyak semakin baik. Tapi itu kita perlu pertimbangkan dengan efeknya karena di situ kita akan berikan fosfor yang sangat banyak di perairan apalagi misalnya ini adalah kemudian keluarnya ke sungai. Ya saya kira ini juga penting bagi kita termasuk bagi teman-teman yang di teknik kimia misalnya atau di kimia organik misalnya. Bagaimana misalnya sabun yang kemudian low fosfor misalnya perlu dicari yang semacam itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana aplikasi multitrophic aquaculture ini skala kecil? Ya mungkin kita tidak bisa secara sempurna sebagaimana teorinya ya. Karena teorinya sebenarnya kan aquaculture ini kita akan memanfaatkan semua sisa-sisa yang ada di situ sehingga kemudian tidak ada sesuatu yang terbuang.
Ya kalau kemudian kita bicara di aquaculture skala kecil, ya saya kira di antara yang yang bisa dilakukan ya sebagian kemudian misalnya dengan polyculture sebenarnya. Karena polyculture atau kita memelihara lebih dari satu spesies yang mempunyai sifat biologi berbeda, punya sifat makan berbeda, maka harapannya tidak ada atau mungkin sedikit lah kemudian sisa-sisa nutrisi yang terbuang di sana, semuanya bisa dimanfaatkan. Saya kira itu kalau untuk skala kecil kayaknya yang paling ada adalah polyculture, termasuk sebenarnya yang sekarang berkembang kan misalnya aquaponik, karena sebenarnya di situ kita akan mengambil sisa-sisa nutrisi dari makanan itu supaya bisa dimanfaatkan oleh tanaman sehingga jadi ya entah tadi fosfor, kemudian itu ada nitrogen dan sebagainya bisa diambil dari air dan kemudian berubah menjadi biomasa sebagai tanaman yang bisa kita manfaatkan. Ya di aquaponik lah yang saya kira yang terkenal akhir-akhir ini. Gitu Mas Iksan. Masya Allah. Ini ada lanjutan lagi nih Pak pertanyaannya Pak. Menurut Bapak nih Pak, budidaya ikan apa yang disarankan? Karena kan terkait dengan tadi yang sebelumnya disampaikan, ikan ini kan penghasil asam lemak esensial yang sangat penting ya Pak ya. Kira-kira ikan apa yang rekomendasi untuk dibudidayakan yang memiliki nilai asam lemak esensial yang lebih tinggi mungkin kadarnya dibanding yang lain gitu. Sehingga mungkin bisa lebih, mungkin Mas Alfredin ini ingin menerapkan gitu tadi di rumah gitu kan, coba budidaya kan. Baik, terkait mungkin terkait dengan budidaya dan mungkin asam lemak, mungkin gini, ya asam lemak tadi sebenarnya ikan pun juga sebenarnya dia lebih banyak adalah bukan mensintesis. Jadi yang mensintesis nanti adalah sebenarnya organisme lain, misalnya nanti ada kelompok alga atau nanti dari dari udang-udangan. Ya terus terang aja yang omega 3 yang tinggi utamanya sebenarnya nanti adalah dari ikan laut sebenarnya. Masih dari ikan laut itu sumber utama dari omega 3. Ya kalau kemudian kita mau di air tawar, berarti kita harus memulainya dari alganya sebenarnya. Jadi omega 3 itu kebanyakan adalah nanti dari alga. Sehingga ada beberapa misalnya dari sisi pengetahuan, misalnya ada engineering gitu ya, rekayasa genetika untuk membuat supaya alga itu bisa menghasilkan omega 3. Artinya merekayasa supaya alga itu bisa menghasilkan asam lemak tertentu yang sesuai dengan keinginan kita. Itu sehingga kalau dari untuk di budidaya di darat itu agak sulit kalau nanti dihubungkan dengan upaya untuk pengkayaan asam lemaknya. Tapi kalau kita mau budidaya di kita jenis apa yang perlu dibudidayakan, ya mungkin lebih banyak bukan pada pertimbangan asam lemaknya, asam omega 3-nya, ya mungkin untuk kebutuhan yang lain lah. Karena asam lemak pun hanya salah satu aspek dari nutrisi di ikan ya. Kan nanti masih asam lemak yang lain itu juga di ikan itu ada, tapi itu kan bagus ya secara umum. Sehingga makan ikan itu tetap itu lebih baik, termasuk asam lemak yang lain, bukan hanya asam lemak esensial omega 3 itu. Nah, jenis apa saya kira pertimbangannya lebih banyak adalah pada apa yang tersedia di kita. Ya kalau berbicara masalah apa yang mudah, ya kita cari ikan-ikan yang secara persyaratan biologinya itu tidak tinggi. Misalnya ikan lele, ikan patin itu kan sebenarnya relatif dia mudah untuk dibudidayakan pada berbagai macam kondisi. Tapi kalau kita akan mencari yang persyaratan lebih tinggi ya baik saja, misalnya kelompok ikan nila itu kan punya syarat yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua yang tadi.
Saya kira itu saja. Pilihannya saya kira mungkin banyak faktor yang perlu dipertimbangkan masalah jenisnya. Paling gampang sebenarnya ya yang mudah hidup ya lele, kemudian patin itu hal yang paling mudah untuk dibudidayakan. Terima kasih. Jadi pertimbangannya itu yang utama adalah pertimbangan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan kita ya Pak. Iya. Luar biasa. Ini ada lagi Pak pertanyaan Pak. Dari